Gue mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Lu pernah kepikiran nggak? Kenapa tiap kali ekonomi katanya lagi susah, yang tetap nyaman itu ya orang-orang itu lagi? Sementara yang bangun pagi, pulang malam, kerja tanpa drama, malah makin ngos-ngosan ngejar hidup. Harga barang naik pelan-pelan, cicilan makin panjang, tabungan kayak nggak pernah nambah. Tapi anehnya, ada satu benda yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah kelihatan ikut miskin. Emas. Tenang, ini bukan video janji manis, bukan mimpi jadi kaya mendadak. Ini obrolan santai, kayak abang lagi duduk bareng adiknya, ngobrol soal hidup apa adanya. Karena 2026 itu bukan tahun normal. Banyak orang masih ribut di permukaan, debat saham, kripto, atau investasi viral yang katanya bisa bikin kaya cepat. Tapi di balik layar, pemain besar justru lagi sibuk ngunci satu aset paling tua di dunia. Bukan karena mereka kolot, tapi karena mereka paham, uang kertas bisa diutak-atik, emas nggak bisa diajak bohong. Masalahnya, strategi emas yang sering lu dengar di luar sana, itu jarang cocok buat orang yang hidupnya masih mikirin beras, uang sekolah, dan tanggal jatuh tempo. Kebanyakan teori dibuat buat orang yang modalnya udah tebel. Padahal, orang biasa juga bisa main emas, bukan ikut-ikutan, tapi pakai logika. Di obrolan ini, gue pengen ngajak lu ngeliat emas dari sudut yang jarang dibahas. Bukan cuma sebagai alat simpan, tapi sebagai alat bertahan hidup finansial. Kapan masuknya, gimana nyicilnya tanpa bikin hidup sesak, dan gimana emas dipakai buat nyiapin diri menghadapi tekanan ekonomi ke depan. Kalau selama ini lu ngerasa kerja keras lu kayak bocor halus, masuk tapi nggak pernah numpuk, ini bukan konten hiburan. Ini peta jalan. Sekarang, kita bongkar pelan-pelan akarnya. Kenapa banyak orang niat nabung, niat investasi, niat beresin hidup, tapi selalu tumbang di tengah jalan? Jawabannya nggak enak, makanya jarang dibahas jujur. Karena sistem finansial yang diajarin ke rakyat kecil itu bukan sistem buat naik kelas, tapi buat tetap jalan di tempat. Dari kecil kita dicokokin satu kalimat, kerja keras, simpan uang, nanti aman. Padahal tabungan itu kayak ember bocor. Lu isi terus, tapi nilainya pelan-pelan habis dimakan inflasi. Bukan karena lu salah, memang sistemnya begitu. Secara mental, orang yang hidup dari nol itu mainnya di mode bertahan. Otaknya fokus hari ini, makan apa, bayar apa, lunasin apa. Bukan mikirin 10 tahun ke depan. Makanya, begitu dengar kata investasi, yang kebayang langsung ribet, resiko, takut salah. Akhirnya balik lagi ke pola lama. Simpan, habis, ulangi. Ini bukan soal malas, ini soal mental scarcity yang diwarisin turun-temurun. Sekarang lihat sekeliling, harga emas naik, harga sembako naik, pajak naik, tapi upah jalan di tempat. Media bilang ekonomi tumbuh, tapi dompet rakyat nggak ikut tumbuh. Dan di saat yang sama, uang kertas terus dicetak. Artinya apa? Uang lu diperkecil pelan-pelan tanpa izin. Dan kebanyakan orang nggak sadar mereka dipajakin inflasi tiap tahun. Disinilah emas jadi relevan. Bukan emas versi brosur bank atau iklan mewah, tapi emas versi lapangan. Emas buat orang yang nggak punya ruang buat salah berkali-kali. Masalahnya, banyak orang cuma dapat motivasi kosong. Disuruh kaya dulu, mindset dulu. Tapi nggak pernah diajarin gimana caranya bertahan sebelum tumbuh. Padahal fondasi rapuh, strategi secanggih apapun pasti ambruk. Sekarang kita masuk ke dapurnya. Bukan teori langit-langit, tapi logika yang bisa dipakai orang yang hidupnya masih nyicil. Pertama, kita lurusin satu hal penting. Emas itu bukan alat cepat kaya. Kalau lu masuk emas dengan mental bulan depan cuan, lu salah pintu. Fungsi emas cuma satu, menjaga hasil kerja keras lu supaya nggak dimakan waktu. Gini analoginya, lu punya warung kecil, untungnya tipis-tipis. Kalau untung itu cuma disimpan di laci, nilainya lama-lama turun karena harga naik. Tapi, kalau untung itu lu beliin freezer atau etalase, untung kecil tadi berubah jadi alat yang menjaga nilai kerja lu. Emas fungsinya mirip itu. Dia bukan ngejar lonjakan, dia ngunci nilai. Kenapa emas kuat? Karena dia barang nyata, jumlahnya terbatas, dan nggak bisa dicetak seenaknya. Saat uang bertambah, nilainya turun. Saat nilai uang turun, emas kelihatan naik. Padahal emasnya diam,
uangnya yang melemah. Sekarang soal kesalahan klasik rakyat. Banyak orang nunggu kaya dulu baru beli emas. Ini kebalik. Justru emas itu dibeli saat lu masih berjuang. Bukan nunggu sisa besar, tapi nyisihin kecil dengan disiplin. Langkah paling masuk akal, tentuin nominal yang nggak nyiksa hidup lu. Bisa 50.000, 100.000, 200.000. Yang penting ritmenya. Beli emas bertahap. Pecahan kecil justru senjata rakyat. Fleksibel, bisa dijual sebagian kalau kepepet tanpa ngerusak semuanya. Anggap emas itu kayak stok beras cadangan. Lu nggak berharap bencana. Tapi kalau bencana datang, yang punya stok nggak panik. Masalahnya, banyak orang beli emas pas rame-rame. Pas harga naik karena takut ketinggalan. Padahal, emas paling berguna justru dibeli pas sepi. Emas itu kerja pelan, tapi tahan lama. Bukan buat pamer, buat bertahan. Kesalahan lain yang sering kejadian. Emas dipakai kayak ATM. Ada kebutuhan kecil, langsung dijual. Ini bahaya. Emas bukan uang harian. Pisahin perannya. Cash buat hidup, emas buat lindungi nilai. Kalau dicampur, emas cuma jadi tabungan mahal. Menjelang 2026, strategi emas rakyat itu bukan nunggu harga puncak, karena puncak cuma kelihatan setelah lewat. Yang penting, punya posisi sebelum badai datang. Saat biaya hidup naik pelan-pelan, kebijakan berubah-ubah, berita ekonomi makin kontradiktif. Di fase ini, emas dikuatkan, bukan dilepas. Banyak orang kecil salah langkah. Begitu emas naik, langsung dijual buat gaya hidup. Padahal, emas naik itu sinyal sistem lagi nggak sehat, bukan undangan belanja. Emas itu bukan soal terlihat pintar, tapi soal tidur lebih tenyak. Dua orang gaji sama, yang satu semua di rekening, yang satu pelan-pelan pindahin ke emas. Pas ekonomi goyang, yang pertama panik, yang kedua punya opsi. Dan di dunia nyata, opsi itu kekuatan. Sekarang bagian paling penting, bukan niat, tapi pola. Aturan pertama, emas dibeli sebelum uang dipakai, bukan setelah sisa. Aturan kedua, jangan sok kuat, lebih baik kecil tapi konsisten. Aturan ketiga, pecahan kecil ekuali fleksibilitas besar. Aturan keempat, pisahkan peran uang dengan tegas. Aturan kelima, latih mental tahan godaan. Gengsi hari ini sering ngancurin keamanan 5 tahun ke depan. Kalau ini dijalanin, yang lu dapet bukan cuma aset, tapi ketenangan. Keputusan lebih rasional, lu nggak gampang dijajah keadaan. Lu mungkin belum kaya, tapi lu nggak rapuh. Sekarang tarik nafas sebentar. Masalah finansial rakyat kecil bukan karena kerja keras aja, tapi karena kerja kerasnya nggak dilindungi. Emas bukan tujuan akhir, dia fondasi. Ingat satu kalimat ini, orang miskin bertanya kapan bisa kaya. Orang yang naik kelas bertanya gimana caranya nggak jatuh lagi. Kalau pemikiran ini kena di lu, tulis pandangan lu di kolom komentar, biar kita bangun komunitas yang nggak cuma kerja keras, tapi kerja dengan sadar. Sampai sini dulu.